Jadi kalau saya pilih Pak Ganjar itu bukan, meskipun memang saya juga bilang, awas kalau kamu nggak ngomong ya, kamu kader partai, petugas partai seperti saya juga. Nah, untung beliaunya nurut. Nah, jadi ya begitu. Jadi harus makna itu harus dikumpulkan. Ini bukan bagi kepentingan partai atau perorangan. Ini adalah kemaslahatan bagi Republik Indonesia ini, supaya seperti apa yang diinginkan oleh para pendiri bangsa. Cobalah adik-adik wartawan tuh baca sejarah. Kita ini merdeka tidak diberi loh. Ada negara yang katanya merdeka tapi diberi loh. Kita ini penuh dengan perjuangan lahir batin. Kamu tahu nggak, saya digebukin publik. Tenang, nggak usah marah. Ngikuti nggak Nova? Saya mengikuti Bapak tuh sejak 2017 Pak, jadi mungkin kalau ke belakang kurang Pak. Nah, ini belum 2017 kok. Oh. Ini baru kemarin. Sebelum saya pencalokan itu Ganjar dicalonkan atau tidak gitu. Di partai saya kan namanya tidak hanya Ganjar kan, ada yang lain ya. Kan rame itu. Iya. Mbak Puan UI loh. Alumni ya, alumni UI, sama-sama kita, tenang aja. Saya digebukin oleh teman sendiri, dan itu buat saya, kami biasa saja. Belum putus kok, belum putus itu dinamika seperti itu saya nikmati biasa saja. Saya kader partai, tapi presiden bukan, gubernur bukan. Itulah melayani. Lihat Pak Jokowi sering kali ya hanya menuruti kemauan kader ketua partainya gitu, Ibu Megawati gitu. Jadi ya kita punya kekhawatiran sendiri, terutama karena Pak Jokowi dan Pak Ganjar adalah satu partai gitu dengan ketua partai yang sama, yaitu Ibu Megawati. Jadi kita punya keresahan di situ gitu. Apakah akan terulang kembali gitu kejadian-kejadian di sini? Belum lagi pernyataan-pernyataan dari beberapa kader partai dari PDIP juga. Contoh Pak Bambang Pacul gitu yang pernah menyatakan bahwa ya sebenarnya kalau mau ngelobi bukan ngelobi ke kita gitu, tapi ngelobi ke ketua-ketua partai sana gitu, ke Ibu Megawati gitu. Itu kan jadi keresahan bagi kita gitu. Seharusnya yang bisa mewakili dan mendengarkan kemauan kita gitu, kemauan rakyat, tapi malah kita harus melobi, tapi malah mendengarkan kemauan dan keinginan ketua partai gitu. Itu keresahan kita di situ sebenarnya. Apalagi kita lihat sosok Mas Ganjar yang ya saya tidak akan lari dari sikap saya ketika keluar dari Mas Ganjar. Ganjar memang tidak punya gagasan, dia pemimpin yang tidak punya apapun. Apalagi kemarin kita lihat dipertegas oleh PDIP bahwa dia petugas partai. Harusnya punya contoh. Jadi waktu ditantang nih ya, ditanya balik, ngikutin kan sejak kapan? Nah kalau ngikutin, ada nggak contoh di mana saya lebih mengutamakan partai daripada misalnya kepentingan publik gitu. Kalau ada contoh Zilvia pada waktu itu, misalnya angkat tangan, Pak Ganjar saya punya contohnya. Kalau diambil contoh Pak Bambang Pacul atau kongres yang di Bali, kan jadi nggak langsung ke Pak Ganjar. Tapi kalau ada satu contoh aja ya, apakah kasus apa, itu bisa disampaikan, jadi betul-betul seru. Nah tantangan itu Zilvia nanti akan terus dihadapi Ganjar ya di lapangan pada saat kampanye. Tapi saya rasa kemarin, tapi pasti semua tidak akan puas. Karena kalau bentuknya seperti itu belum akan puas. Mestinya ada satu fasilitator, misalnya ketua BEM atau satu fasilitator dengan 3 para baca pres itu misalnya, baru bisa akan puas. Tapi Zilvia benar, saya harus mengaku jujur, saya juga tidak terlalu suka dengan istilah itu. Tapi ya itu memang ciri khasnya PDI Perjuangan. Pengamat menilai Ganjar Pranowo bakal jadi boneka PDIP dan Megawati jika terpilih Presiden 2024. Dikutip dari wartakotalive.com, Gambir, pengamat politik Citra Institut F. Riza melihat perbedaan sosok Presiden Joko Widodo dengan Capres PDIP Ganjar Pranowo jika memimpin Indonesia 2024 mendatang. Menurutnya, apabila Ganjar Pranowo terpilih sebagai presiden, bakal menjadi boneka partai dan mengikuti keinginan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Sebab F. Riza melihat sosok Ganjar bukan orang yang berani menunjukkan perbedaannya dengan kader partai PDIP lainnya. Konsep pembangunan koalisi saja terlihat dia tidak seperti itu. Tidak ada satu hal pun menunjukkan kemampuan dirinya dan ketegasan dirinya.
ucap Efriza saat dikonfirmasi Selasa 19 September 2023. Hal ini pun terbukti ketika Ganjar menolak adanya penyelenggaraan Piala Dunia U20 di Indonesia setelah parpolnya ikut menyuarakan hal tersebut. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu menjadi sorotan dan dikomentari oleh netizen termasuk pesepak bola. Oleh karena itu, saat Ganjar nanti terpilih dan memimpin Indonesia selama 2 tahun bakal menuruti kemauan partai dan Ibu Megawati. Terlihat sekali nantinya pemerintah Ganjar pasti selalu menempatkan Ibu Megawati di dalam kepemerintahan. Nah, ini yang dikhawatirkan selalu, ketum itu menyatakan sudah tua tapi mau jadi badan pembina ideologi Pancasila, BPIP, tuturnya. Efriza melihat Ganjar pun bakal tetap berdayakan Megawati dan menterinya akan lebih banyak dari PDIP. Sebab koalisi pengusung Ganjar Pranowo sebagai presiden jumlahnya sangat sedikit dan bakal banyak kader PDIP yang dijadikan menteri. Jelas bahwa PDIP ini dalam posisi sangat jumawa, sombong, merasa punya posisi yang begitu tinggi dan kemungkinan dia peroleh kursi lebih banyak, terangnya. Kemudian perbedaan yang bakal menonjol antara Joko Widodo dengan Ganjar adalah saat selesai pemilu presiden 2024. Ia menilai Jokowi berjiwa rendah hati karena beberapa mantan pesaingnya di Pilpres 2019 lalu dirangkul dan diberi jabatan menteri. Sementara Ganjar Pranowo tidak akan melakukan hal sama seperti Joko Widodo dan memilih menteri dari kader partainya. Dinamika politiknya bakal lebih tinggi lagi nanti di eranya Pak Ganjar, ungkapnya. Pengamat politik Citra Institut Efriza melihat perbedaan sosok Presiden Joko Widodo dengan Capres PDIP Ganjar Pranowo jika memimpin Indonesia 2024 mendatang. Menurutnya, apabila Ganjar Pranowo terpilih sebagai presiden, bakal menjadi boneka partai dan mengikuti keinginan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Sebab Efriza melihat sosok Ganjar bukan orang yang berani menunjukkan perbedaannya dengan kader partai PDIP lainnya. Konsep pembangunan koalisi saja terlihat dia tidak seperti itu. Tidak ada satu hal pun menunjukkan kemampuan dirinya dan ketegasan dirinya, ucap Efriza saat dikonfirmasi Selasa 19 September 2023. Hal ini pun terbukti ketika Ganjar menolak adanya penyelenggaraan Piala Dunia U20 di Indonesia setelah parpolnya ikut menyuarakan hal tersebut. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu menjadi sorotan dan dikomentari oleh netizen termasuk pesepak bola. Oleh karena itu, saat Ganjar nanti terpilih dan memimpin Indonesia selama 2 tahun bakal menuruti kemauan partai dan Ibu Megawati. Terlihat sekali nantinya pemerintah Ganjar pasti selalu menempatkan Ibu Megawati di dalam kepemerintahan.